pementasan modul Giro Odoo versi 17. Jadi setelah kita install modul Giro, kemudian kita bisa setting hak akses user untuk modul Giro. Kita masuk ke setting user, lalu kita pilih usernya. Kemudian di sini sudah ditambahkan untuk hak akses create and confirm Giro dan clearing Giro, dimana ketika kita pilih allow maka artinya kita memberikan hak akses user berikut untuk dapat membuka menu Giro. Lalu selanjutnya kita ke modul accounting. Di configuration setting ini juga sudah ditambahkan tab Giro, dimana kita bisa set jurnal atas piutang Giro dan utang Giro. Lalu di configuration terdapat menu buku Giro. Di sini kita bisa mendaftarkan buku Giro yang kita miliki, kemudian kita create new. Kita bisa input bank name-nya. Lalu kita pilih bank jurnalnya dan code gironya. Di sini terdapat first number dan last number yang fungsinya untuk nanti mengcounter berapa jumlah buku giro yang ingin kita buat. Di sini terdapat 3 status giro, yaitu inaktif, aktif, dan draft. Untuk yang inaktif ini artinya buku gironya sudah tidak dapat digunakan untuk transaksi karena sudah di-done. Lalu untuk yang aktif, ini nomor gironya masih bisa digunakan untuk transaksi. Di sini terdapat list, misalkan untuk nomor giro berikut sudah digunakan oleh partner, contohnya vendor A dan statusnya valid. Lalu untuk yang masih kosong ini dan statusnya draft, itu artinya nomor gironya masih dapat digunakan untuk transaksi. Kemudian ketika kita akan mengaktifkan buku giro dari yang statusnya draft menjadi aktif, di sini ada validate. Namun ini muncul warning karena masih ada buku giro yang statusnya aktif. Jadi dalam buku giro ini tidak boleh ada lebih dari 1 buku giro yang statusnya masih aktif. Kita akan masuk ke transaksi menggunakan giro. Pertama kita ke vendor, kemudian bill. Kita akan create new vendor bill. Di menu vendor bill juga sudah ditambahkan tab giro, di mana ini nanti akan berisi source giro yang digunakan untuk transaksi. Kita confirm. Lalu kita ke accounting, giro. Kita create new. Di sini ada 2 tipe giro, yaitu payment dan receipt. Karena tadi kita akan melakukan pembayaran untuk vendor bill, maka kita pilih tipenya yang payment. Lalu untuk bank jurnal, tadi kita sudah create buku giro menggunakan bank giro, maka ketika kita pilih yang bank BCA itu akan muncul warning seperti berikut karena kita belum men-setting buku giro di bank jurnal yang bank BCA ini tadi. Lalu untuk nomor gironya akan otomatis tergenerate sesuai dengan nomor giro yang masih available tadi. Lalu di sini akan menampilkan list vendor bill-nya. Nah, untuk field yang amount giro ini nilainya harus sama dengan yang di compute balance. Jadi misalkan kita input dengan nilai yang berbeda dengan yang compute balance, maka ketika kita confirm akan muncul warning amount gironya harus sama nilainya dengan compute balance. Ketika kita confirm, statusnya berubah menjadi outstanding dan akan otomatis mengenerate outstanding journal. Dan ketika kita clearing pun juga akan
otomatis mengenerate clearing journal. Lalu kita kembali ke vendor bill. Kita juga bisa melakukan pembayaran vendor bill secara parsial. Nah, di sini ini statusnya sudah paid. Kemudian di informasi gironya sudah tertera untuk source gironya dan juga statusnya di sini juga. Nah, untuk yang ini tadi kan kita membayarkan vendor bill-nya menggunakan giro secara full. Lalu kita akan coba untuk membayarkan secara parsial. Kita create new vendor bill. Kita confirm. Lalu kita ke accounting, giro. Kita create new. Karena kita akan bayarkan parsial, maka kita input misalkan 400.000. Kita confirm, lalu clearing. Nah, di sini labelnya sudah parsial, lalu source gironya juga sudah tergenerate. Nanti kita juga bisa melakukan pembayaran untuk yang sisanya menggunakan giro. Selanjutnya kita akan melakukan rekonsiliasi atas giro yang tadi. Kita ke accounting dashboard, lalu kita pilih bank giro karena tadi kan kita menggunakan bank jurnal berikut. New. Untuk amount-nya kita samakan. Nah, di sini karena kita melakukan payment untuk giro tadi, maka kita pilih jurnalnya yang outstanding payment. Dan kita lihat juga labelnya ini dari kita pilih yang tadi gironya sama, ini 021, jadi kita pilih yang ini sesuai nilainya dengan account receivable-nya. Kemudian kita validate. Lalu kita kembali ke menu giro. Nah, di tab other info ini untuk kolom yang reconcile-nya sudah tercentang karena kita tadi sudah melakukan reconcile. Jika reconcile-nya ini sudah tercentang, maka ketika kita akan cancel gironya, itu akan muncul warning kita harus nge-unreconcile terlebih dahulu bank statement-nya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan transaksi untuk invoice. Jadi kita akan create invoice terlebih dahulu. Di invoice juga sudah ditambahkan tab giro sama seperti yang di vendor bill tadi. Ini nanti kita akan mencoba untuk melakukan pembayaran 2 invoice dengan 1 giro. Jadi kita akan membuat 2 invoice. Kemudian kita ke accounting giro.
kita create new giro. Di sini karena kita akan melakukan transaksi dengan giro atas invoice yang tadi, jadi kita pilih tipenya yang receive karena di sini saya menerima satu pembayaran melalui giro. Untuk bank jurnalnya kita masih menggunakan yang bank giro. Kemudian untuk nomor gironya kita input manual karena kita menerima pembayaran dari giro. Di sini kita akan memilih invoice lebih dari satu karena kita akan melakukan pembayaran invoice, menerima invoice dari satu giro. Nah, kemudian untuk jurnalnya juga masih sama. Untuk yang invoice-nya itu piutang giro dan account receivable. Lalu kita clearing. Kemudian kita kembali ke invoice. Nah, di sini di storage gironya juga sudah tertera untuk nomor gironya sama, statusnya sudah paid. Lalu di sini juga terdapat informasi gironya. Untuk yang invoice 16-nya juga sama. Kemudian kita akan melakukan reconcile juga atas gironya tadi. Masih sama, kita pilihnya yang bank giro. Kita create new. Untuk amount-nya kita ambil dari yang amount gironya. Nah, di sini untuk akunnya atau jurnalnya itu kita pilihnya yang outstanding receipt, kemudian kita pastikan untuk nomor gironya sesuai dengan yang tadi sudah kita lakukan transaksi. Lalu kita validate. Kita kembali ke menu giro. Nah, di sini kolom reconcile-nya juga sudah tercentang. Lalu ketika kita cancel juga akan menampilkan warning. Untuk alur bill atau invoice kurang lebih sama, jadi yang berbeda hanya di jurnalnya, karena untuk yang invoice tadi menggunakan yang outstanding payment seperti ini, kemudian account receivable, dan untuk yang gironya itu jurnalnya trade receivable. Lalu di gironya untuk clearing jurnalnya juga ini piutang gironya di kredit dan outstanding receipt-nya di debit. Lalu untuk yang vendor bill-nya ini atas utang giro dan outstanding payment. Nah, berikut adalah fitur dan alur yang ada pada modul giro dari Neurosoft. Terima kasih.